Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Husnu Khotimah dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225008. Di sini saya akan mempresentasikan strategi SDM dengan mata kuliah Manajemen Operasional untuk memenuhi ujian akhir semester. Pengertian dan fungsi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Tujuan utama dari MSDM adalah untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam MSDM. Yang pertama ada perencanaan SDM, proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia organisasi dan pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini mencakup analisis beban kerja, peramalan kebutuhan tenaga kerja, dan pengembangan rencana rekrutmen. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Proses menarik, menyeleksi, dan merekrut individu yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja organisasi. Ini mencakup penulisan deskripsi pekerjaan, pemasaran posisi pekerjaan, dan melakukan wawancara serta evaluasi kandidat. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Memberikan karyawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Ini termasuk orientasi karyawan baru, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan karir. Yang keempat, manajemen kinerja. Proses menilai dan meningkatkan kinerja karyawan melalui penetapan tujuan, pemantauan, dan umpan balik. Ini termasuk evaluasi kinerja, pemberian penghargaan, dan manajemen konsekuensi. Yang kelima, kompensasi dan manfaat. Menentukan dan mengelola paket kompensasi yang adil dan kompetitif untuk karyawan. Ini mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan manfaat lainnya. Yang keenam ada hubungan karyawan, mengelola hubungan antar karyawan dan manajemen, serta mempromosikan lingkungan kerja yang positif. Ini termasuk menangani keluhan karyawan, mediasi konflik, dan pemeliharaan komunikasi terbuka. Yang ketujuh, kepatuhan hukum dan etika. Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukuman dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini mencakup kebijakan anti-diskriminasi, keselamatan kerja, dan praktik kerja yang adil. Yang kedelapan, pengembangan organisasi. Mengelola perubahan dan pengembangan dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ini termasuk restrukturisasi organisasi, pengembangan tim, dan manajemen perubahan. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan, antara lain dengan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, strategi layout, strategi lokasi, dan penjadwalan kerja. Peranan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi suatu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut, seperti menjaga stabilitas karyawan, penjadwalan kerja atau scheduling, peraturan kerja dan klasifikasi kerja. Selanjutnya ada desain tugas. Desain tugas di sini merupakan suatu pendekatan tugas secara spesifik yang ditetapkan menjadi suatu uraian tugas atau deskripsi di antara pekerjaan dengan kelompok atau organisasi. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan. Yang kedua, pengembangan tugas. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, sehingga akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi. Antara lain, yang pertama, memperluas tugas merupakan penambahan jenis tugas yang bertujuan selain mengurangi sifat tugas yang monoton, sehingga karyawan menjadi jenuh. Tujuan lainnya untuk menambah keterampilan karyawan. Yang kedua, perputaran tugas
merupakan suatu pengembangan karyawan dengan melakukan mutasi atau rotasi tugas, sehingga setiap tugas yang ada dalam kelompok kerja dapat dikuasai. Selanjutnya, pengayaan tugas merupakan memperkaya tugas karyawan dengan cara tertentu di dalam tugas yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan kerja dan rasa percaya diri bagi karyawan, serta dapat menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Pemberdayaan pekerja merupakan suatu pendelegasian wewenang bagi karyawan dari atasan, manajer, atau supervisor untuk mempersiapkan keputusan dan pengambilan keputusan yang menyangkut tugas di bagian atau kelompok kerjanya. Pemberdayaan karyawan merupakan fungsi atasan seperti supervisi dan penghargaan, serta motivasi bagi karyawan. Yang ketiga, faktor psikolog dalam desain tugas. Karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis. Yang pertama, kemampuan bervariasi, sehingga pekerja harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Yang kedua, pengenalan tugas. Yang ketiga, signifikasi tugas. Yang keempat, memberi kebebasan dalam kreasi tugas. Yang kelima, umpan balik. Dan yang keenam, evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan. Yang keempat, kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Kepercayaan diri di dalam kelompok merupakan suatu pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok di dalam kesatuan target. Di sini ada rangkaian desain tugas. Selanjutnya, motivasi dan sistem insentif. Motivasi dan sistem insentif. Di samping komponen psikologis yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Yang pertama ada bonus atau reward, merupakan suatu imbalan uang dan biasanya diberikan secara tunai atau deposit yang diberikan kepada karyawan di dalam organisasi. Yang kedua, pembagian laba atau sharing profit merupakan sistem yang mengatur bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada karyawan. Biasanya dikaitkan dengan pencapaian target yang ditetapkan organisasinya. Yang ketiga, pembagian keuntungan atau gain sharing dapat sebagai pemberian keuntungan sesudah dilakukan laporan tahunan perusahaan, di mana karyawan diberi bagian dari keuntungan di samping keuntungan bagi para pemilik saham atau owner. Yang keempat, sistem insentif merupakan sistem yang diketahui oleh karyawan bahwa dengan peningkatan produktivitas individu maupun kelompok akan memperoleh sejumlah insentif berdasarkan sistem insentif yang ada. Yang kelima, penetapan sistem kompensasi atau based pay system merupakan dasar bagi karyawan untuk mengetahui porsi kompensasi atau pembayaran yang akan diterimanya apabila karyawan di dalam melakukan tugas disertai kemampuan dan pengetahuan yang baik menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada metode analisis dan studi kerja. Langkah-langkah untuk menganalisa permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan tugas karyawan dengan membuat beberapa langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama ada diagram alir kerja atau flow diagram, menggunakan gambar-gambar untuk menganalisis pergerakan manusia dan bahan atau material, sehingga dapat didesain aliran kerja yang paling efisien dan paling aman. Yang kedua ada kartu prosedur kerja atau proses chart, merupakan grafik yang menguraikan kegiatan dan sinkronisasi pada setiap langkah prosedur kerja, sehingga akan dapat dianalisis setiap langkah-langkah tersebut apakah sudah dapat menghasilkan efisiensi dan kualitas kerja. Yang ketiga, kartu aktivitas atau activity chart yang berisi aluran kegiatan beserta peralatan yang dipergunakan, disertai kombinasi pemakaian mesin dan peralatan dari operator atau karyawan. Yang keempat, kartu operasional atau operational chart yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan yang digambarkan apa yang dilakukan tangan kiri dan kanan. Selanjutnya ada visualisasi tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan atau karyawan dengan atasannya dan karyawan dengan peralatan yang ada.
Standar tenaga kerja atau labor standar. Standar tenaga kerja digunakan untuk tujuan yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam pekerjaan karyawan. Yang kedua, untuk membuat forecasting, perencanaan, dan pengawasan. Detailnya dapat diuraikan pada tabel berikut. Yang pertama ada evaluasi pelaksanaan. Mengevaluasi pekerjaan diikuti dengan penghargaan individu. Yang kedua, mengevaluasi pekerjaan atau bagian kelompok dengan penghargaan untuk pemimpin, bagian atau kelompok. Yang ketiga, mengevaluasi rancangan proses layout dan metode. Yang keempat, estimasi aliran pengeluaran dan pendapatan dalam mengevaluasi peralatan sebagai alternatif yang dibandingkan. Yang kelima, ada formulasi biaya standar. Yang bagian kedua ada forecasting, perencanaan, dan pengawasan. Untuk tahap pertama ada perencanaan agregasi pada tingkat pekerjaan dan tingkat produksi. Yang kedua, perencanaan kapasitas dan penggunaan alat. Yang ketiga, penjadwalan operasional dan waktu urutan kerja. Yang keempat, estimasi biaya produksi dan volume produksi. Yang kelima, perencanaan jenis keterampilan karyawan yang dibutuhkan dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, pengukuran kerja atau work measurement. Pengukuran kerja merupakan penentuan tingkat dan kuantitas karyawan yang langsung terlibat di dalam sistem konversi. Menetapkan standar waktu karyawan atau labor standar dapat dilakukan melalui teknik pengukuran kerja dengan macam pendekatan berikut. Yang pertama ada pendekatan dengan mengabaikan formalitas. Yang kedua, pendekatan data historis. Yang ketiga, pendekatan waktu langsung. Dan yang keempat, pendekatan sampel kerja. Sekian dari saya untuk presentasi strategi manajemen sumber daya manusia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.